kebijakan dan operasi militer khusus yang digelar Rusia tampaknya telah menimbulkan perpecahan persatuan faksi politik Ukraina yang dipaksakan pasca kudeta terhadap Presiden Viktor Yanukovych yang dipandang pro-Rusia melalui revolusi warna pada tahun 2014. Perselisihan tajam di antara mereka sendiri semakin terkuat, terutama dengan pihak militer. Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina, Jenderal Valery Zaluzhny, telah bersikap berbeda dengan Presiden Zelensky dari hari ke hari, di mana sang jenderal telah menyerukan agar pasukannya mundur dan menyelamatkan hidup mereka yang bertentangan dengan perintah Zelensky, agar bertahan sampai titik darah penghabisan. Seperti diketahui, Zaluzhny telah menyerukan penarikan tentara Ukraina yang hampir terkepung di Severodonetsk dan Lysychansk, sementara Zelensky menolaknya. Popularitas Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina, Jenderal Valery Zaluzhny, semakin meningkat dari hari ke hari, menurut pakar konflik Yevgeny Mikhailov. Dalam siaran saluran TV 360 mengatakan bahwa kesalahan Zelensky dapat menyebabkan kudeta militer di Ukraina. Sejauh ini posisi Zelensky hanya didukung oleh mereka yang mengikuti operasi militer melalui internet, sementara orang waras termasuk banyak orang Ukraina biasa akan memihak Zaluzhny, karena semua orang mengerti bahwa tentara bukanlah sumber daya yang tak ada habisnya. Di tengah faksionalisme yang semakin tajam, Presiden Zelensky telah menggunakan kekuasaannya di bawah darurat militer untuk melarang partai politik yang tidak patuh, termasuk partai oposisi besar yang telah lama dipandang sebagai pro-Rusia meskipun pada kenyataannya mereka lebih netral. Dalam situasi seperti ini, kekuasaan sangat mudah mencap orang atau kelompok sebagai pengkhianat. Banyak cara untuk membuat orang dipenjara atau kehilangan nyawa, seperti halnya dengan banyak jurnalis terkenal atau bahkan anggota pemerintah Ukraina yang dituduh bekerja untuk intelijen Rusia yang kemudian dieksekusi di luar hukum sehingga menciptakan ketakutan dan ketidakpercayaan di Ukraina. Hal ini mendorong Ukraina menjadi negara gagal ketika berbagai kelompok kepentingan dan oligarki yang berkuasa semuanya menjarah negara sebelum runtuh. Mereka sekarang bahkan siap menjarah dan menanggung resiko menanti puluhan miliar yang dijanjikan oleh Barat, meski harus mengorbankan rakyat Ukraina menuju kematian. Tentu saja militerlah yang dikorbankan di garis depan demi menunggu kue lezat yang dijanjikan Barat yang bernilai puluhan miliar tersebut. Intelijen Ukraina kudeta untuk menggulingkan Vladimir Putin sudah diluncurkan. Keputusan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk meluncurkan perang di Ukraina menjadi serangan terhadap dirinya sendiri yang terancam jatuh dari kekuasaan. Kepala Intelijen Militer Ukraina Mayor Jenderal Kirill Budanov mengatakan kekalahan Rusia akan menjatuhkan Putin dan menghancurkan Moskow. Ini pada akhirnya akan mengarah pada perubahan kepemimpinan Federasi Rusia, ujarnya kepada Sky News. Ketika ditanya apakah upaya kudeta sedang berlangsung di Rusia, Budanov mengiyakannya. Proses ini sudah diluncurkan, mereka bergerak dengan cara ini dan tidak mungkin untuk menghentikannya, tambahnya. Budanov menilai Putin saat ini berada dalam kondisi psikologis dan fisik yang sangat buruk dan sangat sakit. Seorang oligarki Rusia yang tidak disebutkan namanya menyebut Putin menderita kanker darah. Spekulasi terkait kondisi kesehatan Putin terus bermunculan. Sebuah rekaman video pada akhir April yang menunjukkan Putin gemetar memicu dugaan ia mungkin menderita Parkinson. Muncul juga spekulasi Putin menggunakan steroid karena wajahnya yang bengkak selama parade militer hari kemenangan pada 9 Mei lalu. Selain perang di Ukraina, ekonomi yang sulit di Rusia ditambah dengan sanksi yang bermunculan menambah kemungkinan adanya kudeta semakin besar. Zelensky terancam dipenggal militernya sendiri. Buntut isu akan serahkan wilayah Ukraina ke Polandia. Belarus mengklaim Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memiliki alasan untuk mengkhawatirkan militernya sendiri. Presiden Belarus Alexander Lukashenko juga mengulangi pernyataan sebelumnya bahwa Polandia ingin merebut sebagian wilayah Ukraina. Namun ia mengatakan militer Ukraina akan memenggal siapapun untuk menjegal hal ini, termasuk Zelensky. Dikutip tribunwow.com dari RT, Sabtu 4 Juni, Lukashenko menyebut Zelensky sedang berseberangan dengan pihak militernya. Hal ini terjadi tengah kekalahan yang diderita di mana pihak Rusia masih terus saja menggerogoti wilayah Ukraina di sebelah timur dan berhasil menduduki sejumlah kota. Menurut informasi saya, konfrontasi dan konflik serius dimulai antara Zelensky dan militer Ukraina, kata Lukashenko kepada wartawan di Minsk Jumat 3 Juni. Dia menambahkan bahwa militer Ukraina memahami apa yang akan terjadi jika memerangi Rusia dan tahu bahwa mereka tidak akan dapat terus melakukannya lebih lama lagi. Memperhatikan bahwa Rusia telah mengubah taktik, Lukashenko menunjukkan bahwa Ukraina kehabisan pasukan, karenanya ia menilai negara itu harus bergantung pada milisi pertahanan teritorial untuk menutup celah di garis depan. Sementara itu, ia menuding Zelensky membuat kesepakatan dengan Polandia dengan memberikan sepotong wilayah di bagian barat Ukraina yang pernah berada di bawah kekuasaannya. Tetapi nasional Ukraina serta militer tidak senang dengan ini dan menentang keras kebijakan Zelensky. Mereka melihat bahwa dia memberikan status khusus kepada Polandia yang merupakan langkah menuju kehilangan wilayah barat, kata Lukashenko.
Ia mengaku yakin militer Ukraina dan nasionalis bersedia untuk memenggal kepala siapapun yang akan memecah belah negara, termasuk Zelensky. Saya sudah memperingatkan tentang ini sejak lama. Lihat itu terjadi seperti yang saya katakan. Pada waktunya mereka akan meminta kami dan Rusia untuk melindungi Ukraina, ujar Lukashenko. Pemimpin Belarusia bulan lalu memperingatkan tentang dugaan konspirasi Polandia di wilayah Ukraina. Kabar ini menggemakan klaim yang dibuat pada bulan April oleh Direktur Layanan Intelijen Luar Negeri Rusia, Sergei Naryshkin. Namun Warsawa dengan keras membantah rencana tersebut. Zelensky akan diadili oleh Rusia. Politisi pro-Rusia menyatakan akan mengadili Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebagai pelaku kejahatan perang jika ia berhasil ditangkap. Pernyataan ini disampaikan oleh anggota Parlemen Republik Rakyat Donbas, Yelena Sirskina, pada Rabu 1 Juni. Yelena menyebut pelaku kejahatan perang tidak sebatas mereka yang melakukan kriminal di lapangan. Dilansir tribunwar.com dari newsweek.com, Yelena memaparkan pengambil kebijakan juga tergolong pelaku kejahatan perang. Pelaku kejahatan militer tidak hanya mereka yang memegang senjata di tangan mereka dan menarik pelatuk, ada juga jenderal yang memberikan perintah dan presiden juga, ujar Yelena. Yelena juga mengatakan pemerintah Ukraina telah membebaskan kelompok neo-Nazi beraktivitas di teritorial mereka, yang menjelaskan ketika telah dikumpulkan bukti oleh aparat penegak hukum, maka mereka yang bersalah akan dihukum. Sementara itu, 2 tentara Rusia ditetapkan sebagai pelaku kejahatan perang seusai ditangkap oleh pasukan militer Ukraina.